Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Oktaviani dari Tadris Kimia 5A akan memaparkan analisis jurnal mata kuliah metodologi penelitian. Jurnal 1, Identitas. Judul jurnal, pemanfaatan ibu konsep asam basa dalam pembelajaran kimia untuk meningkatkan literasi kimia siswa SMA kelas 11. Nama penulis Erdenia Elisa Tulianti, Ana Permanasari, dan Leni Heliawati. Nama jurnal Journal of Education and Practice, volume 3, nomor 1, tahun 2019, halaman 33-41, ISSN PISSN 2548950X, EISSN 2549770. Rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh hasil belajar e-book konsep asam basa dalam pembelajaran kimia SMA kelas 11? Metode penelitian digunakan adalah pre-eksperimen dengan pretest, post-test, only design. Pretest dilakukan sebelum pembelajaran dimulai dengan melakukan tes 20 soal literasi kimia. Hasil yang pertama, berdasarkan hasil analisa pretest dan post-test, dapat dilihat adanya kenaikan nilai literasi. Rata-rata nilai yang dihasilkan pretest 53,16%, post-test 68,29%. Yang kedua, respon siswa terhadap e-book sejalan dengan tanggapan para guru, karena dalam penilaian guru dapat menambah pemahaman siswa, terutama dalam e-book disisipkan tautan gambar dan video pembelajaran yang membantu siswa dalam memahami konsep tertentu. Yang ketiga, e-book asam basa dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil literasi kimia siswa karena adanya penambahan tautan video, animasi, dan kuis kreator yang memudahkan guru untuk menjelaskan konsep kimia yang bersifat abstrak. Jurnal 2, Identitas. Judul jurnal, pengembangan e-book interaktif pada materi sifat kolektif sebagai sumber belajar siswa kelas 12 IPA. Nama penulis, Siti Yuli Eskawati dan I Gusti Made Sanjaya. Nama jurnal, Journal of Chemical Education, volume 1, nomor 2, tahun 2012, halaman 46-53, ISSN 2252954. Rumusan masalah, apakah terdapat kelayakan e-book interaktif pada materi sifat kolektif sebagai sumber belajar menurut guru kimia dan siswa kelas 12 IPA? Metode penelitian digunakan adalah penelitian pengembangan dengan instrumen lembar angket dan lembar observasi. Hasil, uji kelayakan e-book interaktif dilakukan oleh 3 guru kimia SMA Negeri 1 Kamal dengan mengisi angket memperoleh rata-rata sebesar 88,33% dan respon siswa dengan presentasi rata-rata sebesar 89,11%. E-book interaktif yang dikembangkan pada materi sifat kolektif larutan elektrolit dan non-elektrolit sangat layak digunakan sebagai sumber belajar. Jurnal 3, Identitas. Judul jurnal, pengembangan e-book interaktif pada materi kimia unsur kelas 12. Nama penulis, Barista Kristianingsih Sulis Saputro dan Sentot Budi R. Nama jurnal, Journal of Chemical Education, volume 1, nomor 2, tahun 2012, halaman 7-10, ISSN 2252954. Rumusan masalah, apakah terdapat kelayakan e-book interaktif pada materi kimia unsur kelas 12? Metode penelitian digunakan adalah penelitian pengembangan yang mengacu pada pengembangan model 4D dengan instrumen lembar telaah angket penelitian atau validasi, angket respon siswa, lembar observasi, dan soal-soal tes hasil belajar. Hasil validasi didapatkan kriteria kelayakan isi dengan presentasi sebesar 84,26%, kriteria kelayakan kebahasaan dengan presentase validasi sebesar 81,67%. Adapun kriteria penyajian memperoleh presentasi 84,65% berdasarkan presentasi kriteria kelayakan total sebesar 83,74%, bahwa e-book interaktif kimia unsur telah layak digunakan sebagai sumber belajar. Tahap uji coba dilakukan terhadap 15 siswa kelas 12. Siswa mengerjakan 10 butir soal pilihan ganda. Sejumlah 80% siswa mencapai ketuntasan belajar. Presentasi rata-rata respon siswa sebesar 87,41%. E-book interaktif kimia unsur sangat baik digunakan sebagai sumber belajar.
Jurnal 4, Identitas Judul Jurnal, Pengembangan e-book interaktif pada materi pokok elektrokimia kelas 12 SMA. Nama penulis Wihdati Suryani dan Sukarmin. Nama jurnal Journal of Chemical Education, volume 1, nomor 2 tahun 2012, halaman 54 sampai 67, ISSN 22529454. Rumusan masalah. Apakah terdapat kelayakan e-book interaktif pada materi pokok elektrokimia kelas 12 SMA? Metode. Metode penelitian digunakan adalah penelitian pengembangan yang mengacu pada pengembangan model Verdi. Metode analisis data yang digunakan adalah data angket yang terdiri dari data angket telah media dan angket respon siswa. Hasil. Yang pertama, menghasilkan e-book interaktif yang layak digunakan sebagai sumber belajar. Yang kedua, hasil respon siswa terhadap e-book interaktif pada aspek kriteria penyajian e-book mendapat presentasi rata-rata sebesar 91,67%. Yang ketiga, hasil respon siswa terhadap e-book interaktif pada aspek kriteria ketertarikan siswa terhadap e-book mendapatkan presentasi rata-rata sebesar 94,28%. E-book interaktif sangat layak untuk digunakan sebagai sumber belajar. Jurnal 5, Identitas Judul Jurnal, Pengembangan e-book interaktif pada materi kimia semester genap kelas 11 SMA. Nama penulis Ila Restiowati dan Igusti Made Sanjaya. Nama jurnal Journal of Chemical Education, volume 1, nomor 1 tahun 2012, halaman 130 sampai 135, ISSN 22529454. Rumusan masalah. Apakah terdapat kelayakan dan pengaruh hasil belajar siswa dalam e-book interaktif pada materi kimia semester genap kelas 11 SMA? Metode. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan yang mengacu pada pengembangan model Verdi. Pengembangan data pada penelitian e-book interaktif dilakukan menggunakan lembar angket, lembar observasi, dan tes. Hasil yang pertama, hasil validasi meliputi 3 kriteria, yaitu kelayakan isi sebesar 84,6%, kelayakan bahasa sebesar 83,42%, dan kelayakan penyajian sebesar 85,73%. E-book interaktif mempunyai ketertarikan siswa sebesar 81,66%, dikatakan sangat layak. Yang kedua, pada uji coba dilaksanakan pretest dan posttest dengan nilai siswa mengalami kenaikan 10,5%. Jadi e-book interaktif pada materi kimia semester genap kelas 11 IPA SMA dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga, hasil angket respon siswa diperoleh rata-rata sebesar 88,91% dari ketiga kriteria, yaitu penyajian 82,96%, bahasa 89,33%, dan ketertarikan 94,44%. E-book interaktif dikatakan sangat layak digunakan sebagai sumber belajar siswa. Jurnal 6, Identitas Judul Jurnal, Pengembangan Model e-book interaktif termodifikasi majalah pada materi struktur atom. Nama penulis Safinatun Najiah dan Igusti Made Sanjaya. Nama jurnal Journal of Chemical Education, volume 3, nomor 3 tahun 2014, halaman 100 sampai 104, ISSN 22529454. Rumusan masalah. Apakah terdapat kelayakan model e-book interaktif termodifikasi majalah pada materi struktur atom? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan dengan pengembangan perangkat pembelajaran model Verdi. Adapun kelayakan e-book dinilai dari validasi, efektivitas, dan respon siswa. Hasil yang pertama, hasil validasi e-book interaktif mendapat rata-rata kriteria isi sebesar 4%, kriteria penyajian sebesar 3,92%, dan kriteria bahasa sebesar 4,8%. Dari 3 kriteria e-book dikategorikan valid dengan rata-rata penilaian sebesar 4%. Yang kedua, hasil reliabilitas e-book interaktif mendapat rata-rata kriteria isi sebesar 80%, kriteria penyajian sebesar 78,33%, dan kriteria bahasa sebesar 81,67%. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh persentase rata-rata kelayakan 80%, sehingga e-book interaktif yang digunakan reliable dengan kategori reliabilitas tinggi. Yang ketiga, hasil ketuntasan siswa mengalami kenaikan dari pretest 40% dan posttest 100%, dengan kenaikan nilai sebesar 1,7% yang dikategorikan tinggi. Yang keempat, hasil respon siswa mendapat rata-rata kriteria format e-book sebesar 90,67%, kriteria kejelasan
e-book sebesar 86,67% dan kriteria ketertarikan siswa sebesar 83,33% dengan rata-rata total respon siswa sebesar 86,89%. Yang terakhir, e-book yang dikembangkan mendapat respon yang sangat kuat oleh siswa sehingga layak digunakan. Rumus Jurnal 7, Identitas. Judul jurnal, pengembangan media pembelajaran e-book interaktif berorientasi pendidikan karakter pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nama penulis, Putri Endah Dwi Kriyanti dan I Gustimadi Sanjaya. Nama jurnal, Journal of Chemical Education, volume 3, nomor 3 tahun 2014. Halaman 148 sampai 152, ISSN 22529454. Rumusan masalah, apakah terdapat kelayakan media pembelajaran e-book interaktif berorientasi pendidikan karakter pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan dengan pengembangan perangkat pembelajaran model Verdi. Adapun kelayakan e-book dievaluasi berdasarkan aspek penilaian dosen dan guru kimia, respon siswa, dan penilaian karakter yang dianalisis secara deskriptif. Hasil yang pertama, aspek penyusunan animasi dan visualisasi didapatkan kriteria penyajian penilaian rata-rata 88,89%. Pada kriteria kualitas tampilan media mendapatkan penilaian rata-rata 86,9%. Dapat dikatakan bahwa e-book telah memenuhi kelayakan berdasarkan kualitas media. Yang kedua, hasil penilaian dosen dan guru kimia diperoleh rata-rata presentasi penilaian sebesar 90%, sehingga dinyatakan sangat baik atau sangat layak. Yang ketiga, uji coba terbatas dinyatakan sangat layak berdasarkan penilaian siswa dalam kriteria penyajian materi, format media, dan motivasi siswa, serta ketermuatan karakter dalam e-book yang mendapatkan rata-rata 91,90%. Hal ini diperkuat dengan data observasi siswa, yaitu 86,67% siswa tidak mengajukan pertanyaan. Yang terakhir, penilaian karakter. E-book interaktif berorientasi pendidikan karakter ditunjukkan dengan ketuntasan klasikal penilaian karakter rasa ingin tahu sebesar 86,67% dan penilaian karakter gigi atau pantang menyerah sebesar 93,33%. Berdasarkan hasil analisis secara keseluruhan menyatakan bahwa media yang dikembangkan layak digunakan dalam pembelajaran kimia materi pokok larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jurnal 8, Identitas. Judul jurnal, pengembangan e-book kimia berorientasi PBL pada materi hidrolisis garam untuk kelas 11 MIA SMA atau MA semester 2. Nama penulis, Barista Kristianingsih Sulis Saputro dan Sentot Budi R. Nama jurnal, Journal of Chemical Education, volume 4, nomor 1 tahun 2015. Halaman 131 sampai 137, ISSN 22529454. Rumusan masalah, apakah terdapat kelayakan dan pengaruh hasil belajar e-book kimia berorientasi PBL pada materi hidrolisis garam untuk kelas 11 MIA SMA atau MA semester 2. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan dengan pengembangan perangkat pembelajaran model R&D Bock dan Galt yang dimodifikasi sampai pada tahap ke-9. Sumber data pada penilaian berupa data validasi, data uji coba awal, data uji coba utama, dan data uji coba operasional. Hasil tahap pengumpulan informasi dan tahap perencanaan dengan aspek materi mendapat presentasi rata-rata sebesar 88,33% dan aspek media mendapat presentasi rata-rata sebesar 89,39%. Kedua penilaian masuk dalam kategori sangat layak. Pada uji coba awal aspek materi atau desain pembelajaran mendapat presentasi rata-rata sebesar 94,44% dan aspek media sebesar 91,67%. Pada uji coba utama aspek materi mendapat rata-rata sebesar 87,8% dan aspek media sebesar 82,5%. Pada uji coba operasional, aspek materi mendapatkan rata-rata sebesar 94,52% dan aspek media sebesar 93,87%. Berdasarkan hasil penilaian siswa, e-book yang dikembangkan masuk dalam kategori sangat layak digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran dengan model PBL dapat membangkitkan motivasi siswa dalam belajar, karena e-book memiliki berbagai fitur dengan cara yang berbeda namun menyenangkan bagi siswa pada materi hidrolisis garam. Masukan dari siswa dianalisis secara kualitatif.
e-book diperoleh ketuntasan klasika sebesar 77,78%. Analisis hasil validasi berdasarkan penilaian validator diperoleh bahwa e-book kimia dikembangkan telah memenuhi kriteria kelayakan materi atau desain pembelajaran dengan presentasi sebesar 88,33% dan masuk dalam kategori sangat layak karena terletak pada interval 80% sampai 100%. Pada aspek media, e-book kimia yang dikembangkan telah memenuhi kriteria kelayakan media dengan presentase sebesar 89,39% dan masuk dalam kategori sangat layak. Jurnal 9. Identitas judul jurnal pengembangan e-book berorientasi need mapping pada materi pokok hidrokarbon untuk SMA kelas 10. Nama penulis Rindi Sri Dewanti YT dan Rudiana Agustina. Nama jurnal Journal of Chemical Education volume 3 nomor 3 tahun 2014. Halaman 135 sampai 147 ISSN 22529454. Masalah, apakah terdapat kelayakan dan pengaruh hasil belajar e-book berorientasi mind mapping pada materi pokok hidrokarbon untuk SMA kelas 10? Metode penelitian digunakan adalah penelitian pengembangan dengan metode penelitian Verdi. Instrumen penelitian digunakan yaitu lembar angket telaah e-book yang diberikan ahli media, lembar angket validasi e-book yang diberikan ahli media dan ahli materi, lembar angket respon siswa yang diberikan pada siswa saat uji coba terbatas, dan lembar penilaian mind mapping untuk mendukung hasil respon siswa. Hasil yang pertama, hasil angket validasi oleh ahli media mendapat total rata-rata sebesar 94% dengan kategori sangat layak. Untuk keseluruhan tampilan halaman mendapat presentasi 100% dengan kategori sangat layak dengan background yang sudah selaras dengan tampilan keseluruhan e-book dan teks. Hasil menunjukkan bahwa ukuran teks dan model huruf sudah layak dan jelas untuk dibaca. Untuk tampilan dan letak animasi yang menarik memenuhi kriteria keefektifan media interaktif dari segi estetika yang baik. Yang kedua, hasil validasi e-book berorientasi mind mapping oleh ahli materi mendapat presentase total sebesar 89% dengan kategori sangat layak. Artinya sudah layak digunakan dalam kegiatan belajar mengajar ditinjau dari aspek ketepatan materi dengan indikator pembelajaran dan format media sesuai kriteria kelayakan isi media pembelajaran yang ada dalam kurikulum. Yang ketiga, hasil respon siswa secara keseluruhan mendapat presentase 83,97% dengan kategori sangat layak ditinjau dari aspek format media dan aspek ketertarikan siswa terhadap media. Ditinjau dari aspek format media, teks, dan e-book mudah dibaca mendapatkan presentasi 83,33% dengan kategori sangat layak dan presentasi 100% dengan kategori sangat layak pada materi dalam e-book yang mudah dipelajari, tampilan e-book menarik, dan animasi, gambar, dan video mudah dipahami. Musik pengiring dan dalam e-book mendapatkan presentasi 66,67% dengan kategori layak dan tampilan pengenalan mapping mendapatkan presentasi 91,67% dengan kategori layak. Yang terakhir, konsep-konsep pokok dalam materi hidrokarbon pada e-book berorientasi mind mapping dapat meningkatkan motivasi belajar kimia siswa. Mendapat presentasi 83,33% dengan kategori sangat layak. Dalam pengoperasian e-book berorientasi mind mapping, siswa tidak mengalami kesulitan karena mendapat presentasi sebesar 66,67% dan dapat membantu siswa dalam belajar hidrokarbon secara mandiri tanpa didampingi guru. Mendapat presentasi 75% dengan kategori layak. Namun siswa masih mengalami kesulitan dalam membuat mind mapping ini terlihat mendapat presentasi 53,33% dengan kategori cukup. Jurnal 10. Identitas judul jurnal pengembangan e-book interaktif Karito Gili sebagai sumber belajar siswa kelas 12 SMA. Nama penulis Muhammad Yusuf Faturrahman dan Igusti Made Sanjaya. Nama jurnal Journal of Chemical Education volume 1 nomor 3 tahun 2014. Halaman 200 sampai 206 ISSN 22529454. Rumusan masalah, apakah terdapat kelayakan e-book interaktif Carito Chili sebagai sumber belajar siswa kelas 12 SMA? Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengembangan model Verdi. Uji coba terbatas terhadap kelayakan e-book interaktif dilakukan menggunakan 15 siswa dari SMA Negeri 1 Bangsal. Hasil yang pertama, hasil validasi aspek isi sebesar 86,7%.
Aspek kebahasaan 84,8%, aspek penyajian e-book sebesar 97%, dan aspek penyajian kartun sebesar 90%, dengan rata-rata keseluruhan 90,1% dengan kategori sangat layak. Yang kedua, hasil observasi aktivitas siswa memenuhi kriteria yang sangat baik, dengan presentasi rata-rata aktivitas siswa sebesar 93,3%. Yang terakhir, hasil respon siswa pada aspek penyajian e-book bahasa dan ketertarikan siswa terhadap e-book interaktif sebesar 95,1% dengan kriteria sangat layak. Sintesis. Jurnal 1. Penggunaan e-book Asambasa dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil literasi kimia siswa karena adanya penambahan tautan video, animasi, dan quiz creator yang memudahkan guru untuk menjelaskan konsep kimia yang bersifat abstrak. Jurnal 2. E-book interaktif yang dikembangkan pada materi sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit memperoleh presentasi rata-rata jawaban siswa dari 3 aspek, yaitu 89,11%, dan penilaian guru kimia terhadap e-book interaktif memperoleh presentasi rata-rata dari 2 aspek, yaitu 88,33%. Berdasarkan data di atas, e-book interaktif yang dikembangkan pada materi sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit sangat layak digunakan sebagai sumber belajar di SMA Negeri 1 Kamal Bangkalan. Jurnal 3. E-book interaktif yang dikembangkan pada materi kimia unsur telah memenuhi kriteria kelayakan BSNP dan telah layak digunakan dengan presentasi kelayakan dari hasil validasi ahli dan guru kimia sebesar 83,74% layak, serta didukung dengan respon siswa dengan presentasi 87,41% sangat layak. Jurnal 4. E-book interaktif yang dikembangkan mendapatkan respon positif dari siswa kelas 12 SMA 17 Agustus 1945 Surabaya dengan penilaian pada aspek penyajian e-book mendapat presentasi rata-rata sebesar 91,76%, dan penilaian pada aspek ketertarikan siswa terhadap e-book interaktif mendapat presentasi rata-rata sebesar 94,28%. Dikatakan sangat layak untuk digunakan sumber belajar. Jurnal 5. E-book interaktif pada materi kimia semester genap kelas 11 SMA layak digunakan sebagai sumber belajar siswa berdasarkan pada presentasi kelayakan e-book interaktif yang meliputi kriteria isi sebesar 84,6%, kriteria bahasa sebesar 83,42%, dan kriteria penyajian sebesar 85,73%. Ketertarikan siswa dengan presentasi sebesar 81,66% yang didapatkan dari hasil observasi siswa serta respon siswa sebesar 88,91%. Jurnal 6. E-book interaktif yang dikembangkan dari 3 kriteria e-book dikategorikan valid dengan rata-rata penilaian sebesar 4%. Kriteria kelayakan diperoleh presentasi rata-rata 80%, dan hasil respon siswa diperoleh presentasi rata-rata sebesar 86,89%. Jadi, e-book layak digunakan sebagai sumber belajar mandiri dalam pembelajaran kimia pada materi struktur atom SMA 17 Agustus 1945 Surabaya. Jurnal 7. E-book interaktif yang dikembangkan sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran dengan kriteria penyajian materi 88,89%, kriteria kualitas tampilan media 86,90%, dan kriteria isi karakter 90%. Hasil respon siswa di kriteria penyajian materi 93,34%, kualitas tampilan 93,33%, dan kriteria isi karakter 90%. Presentasi rata-rata jawaban siswa 89,33%. Hasil tes karakter siswa dengan rata-rata 88%. Untuk penilaian karakter rasa ingin tahu dan 85% untuk penilaian karakter gigi. Jurnal 8. E-book kimia dikembangkan efektif digunakan dalam pembelajaran dengan perolehan presentasi sebesar 77,78% untuk kantuntasan klasikal, dan dikatakan sangat layak ditinjau dari aspek materi dan aspek media dengan presentasi berturut-turut sebesar 88,33% dan 89,39% berdasarkan penilaian para validator. E-book dikatakan sangat layak digunakan pembelajaran berdasarkan aspek respon siswa sesuai aspek materi dan aspek media dengan presentasi berturut-turut 94,44% dan 91,67% pada uji coba awal, 87,8% dan 82,5% pada uji coba utama, 94,52% dan 93,87% pada uji coba operasional. Jurnal 9. E-book hidrokarbon berorientasi map mapping yang dikembangkan pada tampilan
Pengenalan metode mendapat persentase 91,67% dengan kategori layak dan dapat meningkatkan motivasi belajar kimia siswa. Mendapat presentasi 83,33% dengan kategori sangat layak, jadi e-book layak digunakan sebagai media pembelajaran di SMA kelas 11. Jurnal 10. E-book interaktif Karitosili ditinjau dari kelayakan isi, penyajian, dan bahasa diperoleh presentasi rata-rata sebesar 90,1% dan rata-rata respon siswa sebesar 95,1%. Jadi e-book layak digunakan sebagai sumber belajar siswa kelas 12 SMA. Rencana penelitian, judul pemanfaatan e-book materi larutan elektronik dan larutan non-elektronik dalam pembelajaran kimia terhadap hasil belajar siswa. Rumusan masalah. Apakah terdapat pengaruh hasil belajar siswa dalam e-book materi larutan elektronik dan larutan non-elektronik dalam pembelajaran kimia? Tujuan untuk mengetahui pengaruh hasil belajar siswa dalam e-book materi larutan elektronik dan larutan non-elektronik dalam pembelajaran kimia. Metode dan jenis penelitian. Jenis penelitian yaitu kuantitatif menggunakan metode pre-eksperimen dengan pre-test, post-test, online design. Metode pengumpulan data, tes. Instrumen pengumpulan data, mengerjakan soal pilihan ganda 20 soal. Teknik analisis data, uji prasyarat menggunakan uji normalitas, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Jika data normal, maka menggunakan uji T berpasangan, yaitu uji parametris. Jika data tidak normal, maka menggunakan uji Wilcoxon, yaitu uji non-parametrik. Sekian pemaparan analisis jurnal sintetis dan rencana penelitian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.